mempelajari sifat-sifat homomorfisme. Di sini kita memiliki definisi, yaitu definisi 11.5 yang berisikan misalkan A, B, X, Y himpunan dengan A subset X dan B subset Y. Misalkan dipunyai pemetaan V dari X menuju Y. Nah, yang pertama itu ada bayangan atau image. Nomor 1, bayangan atau image dari A oleh V adalah VA yang berisi himpunan VA di mana A kecil merupakan anggota A besar. Di sini kita memiliki contoh, yaitu misalkan X sama dengan himpunan 1, 2, 3 dan Y himpunan A, B, C. Dan pemetaan V didefinisikan sebagai V1 sama dengan A, V2 sama dengan B, dan V3 sama dengan C. Jika A berisi himpunan 1 dan 3, maka dapat ditulis VA sama dengan himpunan V1 yang berisikan A dan V3 yang berisikan oleh C, maka dapat ditulis VA sama dengan himpunan A, C. Oke, untuk melanjutkan, sifat yang kedua dari homomorfisme adalah prapeta atau inverse image dari B oleh V adalah V inverse B berisi X anggota X besar di mana V X anggota B. Contoh dari sifat yang kedua menggunakan pemetaan V dari contoh sebelumnya. Misalkan B berisi himpunan A dan B, maka V inverse B berisi X anggota X besar di mana Vx anggota himpunan A dan B. Jadi V inverse B berisi 1 dan 2 karena V1 sama dengan A anggota B dan V2 sama dengan B anggota B besar. Dan sifat-sifat homomorfisme yang ketiga, Vx yang berisikan himpunan Vx di mana X elemen X besar dinamakan range atau bayangan dari X besar oleh V dan dinotasikan dengan in V. Jadi, range di sini merupakan himpunan semua hasil dari pemetaan elemen domain. Nah, contohnya misalkan X besar sama dengan 1, 2, 3, Y besar sama dengan A, B, C. Dan pemetaan V didefinisikan sebagai V1 sama dengan A, V2 sama dengan B, V3 sama dengan C. Jadi, Vx atau hasil pemetaan V1 dari himpunan V1, V2, V3 adalah himpunan A, B, C. Pertama yaitu teorema 11.6. Jika V suatu homomorfisme dari B menuju H, maka VE sama dengan E aksen dengan E aksen identitas dari H. Pembuktiannya yaitu ambil sembarang A elemen B, maka A dikali E sama dengan A. Karena V pemetaan, maka VAE sama dengan VA. Dengan V pemetaan homomorfisme, maka menjadi VA dikali VE sama dengan VA dengan VE elemen H. Sehingga berlaku VA dikali VE sama dengan VA dikali E aksen. Dan konsumisasi sebelah kiri, maka menjadi VE sama dengan E aksen. Maka teorema tersebut terbukti. Contohnya yaitu diketahui G sama dengan X plus YI, di mana X dan Y-nya itu elemen Z dan I kuadrat sama dengan min 1. Dan M yaitu matriks ABBA dengan A dan B-nya itu elemen Z. Sehingga V G menuju M dengan definisi Vx plus YI sama dengan matriks
XY, min Y, X. Dengan V merupakan homomorfisme dari grup G menuju M, maka elemen identitas di G yaitu 0 sama dengan 0 plus 0i, dan elemen identitas di M yaitu 0 sama dengan matriks 0 0 0 0. Selanjutnya yaitu V0 plus 0i sama dengan matriks 0 0 0 0. Maka kesimpulannya yaitu VEG sama dengan EM, dengan EG identitas di G dan EM identitas di M. Yang kedua, teorema 11.7. Misalkan V yang memetakan G ke H homomorfisme grup. Jika A anggota G, maka VA inverse sama dengan VA yang diinverskan. Untuk pembuktiannya, ambil sebarang A anggota G. Karena A anggota G, jelas terdapat A inverse juga anggota G. Sedemikian sehingga A kali A inverse sama dengan EG atau elemen identitas di G. Nah, dari sini kita ketahui V yang memetakan G ke H homomorfisme. Jadi diperoleh VA anggota H. Karena VA anggota H, jelas terdapat VA yang diinverskan juga anggota H. Sedemikian sehingga VA kali VA yang diinverskan sama dengan EH atau elemen identitas di H. Untuk menunjukkan bahwa VA inverse sama dengan VA yang diinverskan, maka kita harus menunjukkan bahwa VA inverse adalah inverse dari VA. Dapat ditulis VA kali VA inverse sama dengan VA kali A inverse. Dari sini kita tahu bahwa A kali A inverse sama dengan EG atau elemen identitas di G. Jadi dapat kita tulis VA kali A inverse sama dengan VEG. Berdasarkan teorema sebelumnya, menyatakan bahwa elemen identitas di G selalu dipetakan pada elemen identitas di H. Jadi dapat kita tulis VEG sama dengan EH atau elemen identitas di H. Begitupun sebaliknya, VA inverse kali VA sama dengan VA inverse kali A sama dengan VEG sama dengan EH. Nah, dari sini terbukti bahwa VA inverse adalah inverse dari VA. Contoh, diketahui Z plus adalah grup abelian. V yang merupakan Z plus ke Z plus homomorfisme grup dengan VA sama dengan 2A untuk setiap A anggota Z. Misalkan A sama dengan 3 anggota Z, maka A inverse sama dengan 3. Jawab. A inverse sama dengan 2 kali A inverse sama dengan 2 kali sini A inverse sama dengan min 3. Jadi kita tulis min 3. Nah, bentuk ini dapat kita tulis dengan min 2 kali 3. Kan 2 kali min 3 sama dengan min 6. Min 2 kali 3 juga hasilnya min 6. Jadi dapat kita tulis min 2A. Min 2A sama dengan IA diinverskan. Sifat-sifat homomorfisme yang telah dijelaskan, bahwasanya sifat-sifat homomorfisme dalam teori grup dapat dikaitkan dengan prinsip keislaman, yaitu dalam konsep keselarasan dan keteraturan, kesatuan dalam keberagaman, penghormatan terhadap hubungan dan efisiensi dan optimalisasi. Yang pertama, keselarasan dan keteraturan. Homomorfisme menjaga struktur antara dua himpunan atau grup, yang artinya jika ada operasi di grup asal, hasilnya tetap sesuai dengan operasi di grup tujuan.
Dalam Islam, keteraturan alam semesta sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala mencerminkan keharmonisan yang ditetapkan oleh Subhanahu wa taala. Prinsip ini tercermin dalam Al-Qur'an seperti dalam surat Al-Mulk ayat 3 sampai 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut tarji'al basara hal tara min futur thumma marji'al basara karratain yanqalib ilaikal basara khasi'an wa hasir. Dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa penciptaan yang tanpa cacat. Yang kedua, kesatuan dalam keberagaman. Dalam homomorfisme, meskipun elemen diubah melalui pemetaan, sifat dasar dari struktur tetap terjaga. Ini mencerminkan konsep Islam tentang tauhid, yaitu keesaan Allah di mana semua ciptaan yang berbeda memiliki tujuan dan asal yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat dilihat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ketiga, penghormatan terhadap hubungan. Dalam homomorfisme, hubungan antara elemen-elemen dalam domain dan kodomain tetap konsisten, menunjukkan pentingnya menjaga hubungan dan tanggung jawab. Dalam Islam, ini tercermin dalam ajaran untuk menjaga hubungan baik antara manusia dan hubungan dengan Allah. Yang keempat, efisiensi dan optimalisasi. Pemetaan homomorfisme mengarahkan elemen dari domain ke kodomain dengan cara yang teratur, menggambarkan bagaimana Islam mendorong efisiensi dan keteraturan dalam kehidupan. Contohnya, dalam pengelolaan zakat atau amal, Islam menganjurkan pembagian secara adil untuk menjaga keseimbangan sosial. Hal ini dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 262 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yud'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yatba'una ma anfaqu mannan wa la adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kesimpulannya, homomorfisme adalah contoh matematis yang menunjukkan prinsip menjaga keselarasan dan hubungan dalam sistem yang sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang keteraturan, tanggung jawab, dan kesatuan. Nggak cantik, agak. Oke, aku udah siap. Tapi sudah di ini. Oh, udah. Dari tadi.